alam semesta ini adalah gelap. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan cahaya pertama. Ya, dari cahaya pertama tersebut timbullah berbagai macam alam, berbagai macam kehidupan. Ya. Di satu sisi lain, sisi pojok entah yang sebelah mana, Allah Subhanahu wa Ta'ala bermaksud untuk menciptakan kehidupan tersendiri bagi manusia. Dihadirkan pula di pojok tersebut yaitu seberkas sinar, seberkas cahaya. Ya, seberkas sinar kayak lagu ya. Ya, seberkas cahaya. Dalam hal pemaknaan, satu cahaya tersebut menjadi satu titik terang. Ya, dimaknai dengan jauhar awal untuk kehidupan manusia. Ya, di situ diciptakan makhluk dari nur, cahaya. Ya, jadi malaikat unsur cahaya yang terang, yang adem, yang madangi, yang mampu menyinari. Paham? Nah, di situ disebut sebagai jauhar awal nuril Muhammadiyah. Jadi sebagai cahaya awal, kilau awal, ya kilau mimiti, kan begitu? Ya, yaitu nur cahaya Muhammadiyah yang bersifat bagus, bersifat terpuji dan memang pantas untuk dipuji saking bagusnya. Itu Muhammadiyah, keterpujian. Di sisi lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk menciptakan kehidupan di sisi gelap yang lainnya. Karena senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal menciptakan segala sesuatunya adalah berpasang-pasangan. Walaupun kecenderungan untuk saling bertolak belakang. Dihadirkanlah di sana bentuk kehidupan baru, alam kegelapan. Dihadirkan pula di sana penerang juga berbentuk api sebagai penerangnya di alam kegelapan. Sedangkan tadi di alam cahaya, di alam padang. Paham? Di alam kegelapan diciptakan pula yaitu malaikat kegelapan. Ya. Di sana yang secara cahaya apinya adalah cahaya panas, ya. Cahaya yang senantiasa selalu mengepul asap. Di sana terdapat kesuraman. Ya. Terdapat suatu sifat. Apabila tadi di sini dimaknai sebagai sifat Muhammadiyah, maka di sana sifatnya kegelapan, zulumat yang dimaknai dengan kezoliman. Ya, zolim. Apabila tadi dihadirkan sifat kemuhammadiyahan dan di sana sifat yang bersifat kezoliman, ya, dimaknai sebagai sifat yang jauh dari cahaya, dimaknai dengan saton. Saton itu dimaknai secara makhluknya adalah setan yang terjauh dari rahmat. Memang karena yang dekat rahmat, jawata nikmat atau jawata rahman, jawata nikmat besar adalah nur Muhammadiyah. Yang terjauh daripada itu adalah setan di sana, di pojok kegelapan. Paham? Kenapa harus setan diciptakan di sana jauh? Ya, secara takdir, ya, setan itu alergi terhadap cahaya. Paham? Sehingga kita dalam hal memaknai agama Islam, hadirkan di dalam hatimu cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, cahaya tauhid. Agar apa? Agar setan nggak nongkrong di hatimu. Karena setan hanya nongkrong di hati yang gelap, di tempat yang gelap, yang suram, yang penuh dengan asap kebencian. Paham? Ada? Punya cahaya terang sedikit? Sedikit nggak masalah, yang penting cahaya, lumayan. Dan juga dimaknai di ayat lain bahwa bintang-bintang di langit itu merupakan rujumal lisayatin, alat pelempar setan. Karena apa? Bintang itu bercahaya. Ya, bintang secara bahasa Arab berarti kaukabun. Bentuk jamaknya berarti kawakib. Benar? Ya, cahayanya disebut misbah. Di cahaya bintang misbah. Bintangnya kaukabun atau kawakib. Ya, banyak bintang berarti kawakib. Bintang yang paling bercahaya apa tuh? Kejora gitu. So banget. Kenapa Al-Quran memaknai bahwa bintang-bintang tersebut adalah merupakan alat pelempar setan? Dan kita ketahui bintang ada yang terang banget, ada yang terangnya aja, ada yang terangnya sedikit, ada yang memang kelap-kelip kayak bintang apa bukan? Bintang apa bukan? Bener.
itu pemaknaan tersendiri bagi kitanya. Sekecil apapun keimanan, cahayanya hadirkan dalam hatimu gitu loh. Agar setan itu alergi gitu loh. Bisanya setan berbisik di dalam hati, nongkrong di dalam hati karena tidak ada unsur cahaya di hatimu gitu kan kita. Enak aja kita, lu. Sehingga dalam hal ini sampai kepada pemaknaan Syaitoni rojim, setan yang dirajam. Rajam itu kan merupakan suatu hukuman, diri terhukum atau dia terhukum dengan metode dilempari, ditimpukin kepalanya. Si setan itu bisa sampai kepada pemaknaan Syaitoni rojim, setan yang terkutuk. Kan timbul pertanyaan, yang mengutuk siapa? Masa Allah? Allah yang menciptakan masa melempari? Kayaknya resek banget kan? Ternyata memang sudah takdiran bahwa si setan ini alergi terhadap cahaya, sehingga posisinya selalu jauh dengan cahaya, dan setan selalu bersembunyi di tempat yang kita tidak tahu dia di mana, tapi dia tahu kita ada di mana karena kita ada di tempat terang, sedangkan si setan di tempat gelap. Nah, sehingga sampai kapanpun ya, atau dimanapun keberadaan si cahaya ya, setan ini akan pasti menjauh. Jika dia maksa mendekat ya, maka dia statusnya akan mumet kepalanya, liar, pusing, meriang dia lihat cahaya. Paham? Sehingga setan statusnya adalah Syaitoni rojim.